Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Amiruddin dan rekan saya Andriani Nur Hidayat. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang etika dan bisnis internasional. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Tren baru dan masalah timbul setiap hari yang dapat membuat beban penting untuk organisasi dan konsumen. Saat ini, kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi telah menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Mungkin skandal sosial penyimpangan perusahaan dan praktek menyesatkan telah mempengaruhi persepsi publik dan banyak organisasi. Apa sih etika itu? Menurut Moore, etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dalam masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip etika memiliki fungsi yang mendalam untuk membentuk perilaku. Apa sih bisnis internasional? Bisnis internasional yakni bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bisa termasuk perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya bisnis internasional? Bisnis internasional berlatar belakang atas keterbatasan komoditas suatu negara, mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Era globalisasi serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional ini juga. Apa perbedaan etika bisnis dengan etika bisnis internasional? Etika bisnis yaitu standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan segenap anggota organisasi dalam berperilaku, mengambil keputusan, serta mengoperasikan bisnis yang etik. Sedangkan etika bisnis internasional merupakan prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara tersebut. Baik, mohon izin meneruskan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya etika bisnis internasional, perspektif makro bagi perusahaan multinasional, yaitu yang pertama menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, dan selanjutnya mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, dan selanjutnya menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, dan selanjutnya melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, selanjutnya yaitu norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Kebenarannya yang terkandung dalam pandangan ini berlaku di seluruh dunia. Dan selanjutnya yaitu religiusme moral, yaitu mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu imoralisme naif, yaitu hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum secara internasional, tidak terlalu memperlihatkan norma negara lain. Baik, di sini selanjutnya itu masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping yaitu menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi sehingga merugikan produsen lokal. Motif dumping yaitu ada dua. Yang pertama yaitu penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk penjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Dan yang kedua yaitu motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah dan sedangkan para produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga yang semurah itu. Baik, di sini yaitu 10 peraturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, yaitu yang pertama korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Dan yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Dan yang ketiga, dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Dan yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawan. Dan yang kelima, sejauh kebudayaan setempat itu
tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Dan yang keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Dan yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institutions yang tepat. Dan yang kedelapan, negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Dan yang kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik tersebut agar aman dan dioperasikan dengan aman. Dan yang terakhir itu dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, maka korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa. Baik, di sini pentingnya peranan organisasi internasional terkait etika. Yang pertama yaitu Organization for Economic and Development, yaitu organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan yang merupakan kebijakan utama untuk negara-negara industri. Dan yang kedua yaitu International Chamber of Commerce, yaitu yang berkaitan dengan perlakuan yang adil antara perusahaan multinasional. Dan yang ketiga yaitu International Labour Organization, yaitu organisasi buruh internasional yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Dan yang keempat yaitu Center for Transnational Corporations, yaitu pusat korporasi transnasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan transnasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan dan untuk meminimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan-perusahaan. Baik, Bapak, demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.